Welcome to first ever Learn Yoga at Kudang Kudang podcast series. The topic is Yama and Yama, the ethical code of yoga. Learn, apply, reflect the daily practice of Yama and Yama for you and a better life. Enjoy the conversation between Mona Yahya and Rika Mulya. Di episode ketiga ini kita akan membahas yama ketiga, yaitu asteya, non-stealing, dan niyama ketiga, yaitu tapas or discipline. Enjoy! Di episode pertama, saya memberikan sedikit konteks tentang apa itu yama dan niyama. Kemudian kenapa yama dan niyama ini adalah hal yang berguna untuk kita. Saya ulang lagi dong ya. Jadi, yama dan niyama adalah the first two of 8 limbs of yoga berdasarkan Yoga Sutra Patanjali. Yama itu berkaitan dengan kode etik kita untuk berinteraksi dengan sesama. Sedangkan niyama adalah how disciplined that we are to ourselves. Nah, keduanya ini adalah fundamentals, foundation, and essentials to our quest to find a happy and joyous life. Sebagai konteks di episode ketiga, teman-teman jangan lupa tentang apa yang udah kita bahas di episode 1 dan 2. Karena pada dasarnya akan ada hubungannya satu dengan lain. Dan jangan ngeliat ini sebagai sesuatu yang terpisah. Okay? And so episode 1, ahimsa, non-violence, and saucha, purity. Di episode kedua, satya, honesty, dan santosa, contentment. Semuanya nanti akan saling berhubungan. Nah, ini kita akan bahas specifically for niyama-niyama ketiga. However, always remember they're all connected. Enjoy! Hai Rika. Halo Bu Mon. Kita udah hari ketiga nih, yama niyama. Di hari ketiga ini kita kan ngebahas tentang asteya yang artinya non-stealing dan tapas yang artinya disiplin. Pendekatannya saya pengen ada kayak kita link juga dia di antara mereka. Kita coba-coba ya. Non-stealing. Mencuri-curi pandang, mencuri hati, mencurigai. Bukan itu ya. Oke, kita jangan ngomong yang itu karena itu di luar lingkup dari pelajaran ini. Itu adalah sesuatu yang kalian bisa, ya dipikirin deh apakah hal-hal itu bisa bikin kalian bahagia. Non-stealing atau tidak, atau restraint dari mencuri. Yang juga di luar dari lingkup pembicaraan kita adalah mencuri harta benda orang, hak orang lain, rampok, any criminal activities, yang mana udah jelas, it's a gross thing, apapun alasannya,
we know that many people maybe ended up doing that out of the situation atau out of something that they're familiar with. But I think let's talk about something yang more subtle. Ya mungkin nggak ada yang tahu kecuali diri kita gitu. Gini, Rika, saya akan mencoba untuk ngelihat di daerah kita mengajar yoga. So how do you as a teacher come up with ideas on how to teach a class, how to design your class, and how do you keep the sequences of your classes untuk lebih menarik dan tepat buat yang datang? Kira-kira proses apa yang Rika lakukan sebagai seorang guru yoga saat ini? Okay, the first process tentu aja sekolah yoga. Jadi memang secara technically kita diajarkan untuk how to design the class, how to create your sequence at your class gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin banyaknya kita mengajar, kadang-kadang inspirasi bisa datang dari mana aja. Inspirasi bagaimana kita mendesain kelas, kemudian bagaimana kita membuat sequence dalam suatu kelas. Yang pertama inspirasinya aku dapat dari ketika aku sekolah yoga. Di sekolah yoga itu kan diajarkan bagaimana tekniknya, bagaimana desainnya, seperti itu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan kelas kita semakin banyak, kadang-kadang inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Khususnya inspirasi datang itu dari beberapa kelas yoga yang pernah aku ikutin. Biasanya kelas-kelas yoga yang aku ikutin, aku akan lihat bagaimana si guru itu meng-create suatu sequence, bagaimana si guru itu bisa memberikan verbal instructions, dan bagaimana rasanya di tubuh aku. Itu adalah 3 elemen penting yang menurut aku ketika aku mengikuti suatu kelas yoga ya. Inspirasi tersebut kadang-kadang harus bisa kita serap dulu dengan baik ya. Nggak bisa serta-merta langsung kita ambil, kita copy, and then kita keluarkan di satu kelas yang akan kita ajarkan nantinya. Tetap harus dirasain dulu di tubuh kita nih. Gerakannya kalau di tubuh kita kira-kira enak apa enggak. Kemudian kalau nggak kita rasakan itu akan sulit didapat gitu loh Bu Mon. Jadi aku akan coba rasain dulu di tubuh aku. Kadang-kadang ada kalanya kita ngerasa kayak, wah ternyata berat juga ya apa yang dia kasih. Aku akan coba modify mungkin kalau misalkan twisting sampai ada salah satu yang aku belum dirasa aku belum nyaman untuk melakukannya, aku akan coba modify. Atau mungkin gerakan suatu posenya itu kalau dirasa kayaknya aku akan tambahin lagi deh ininya kayak gitu. Itu jadi makanya namanya inspirasi. Yes, bukannya nyontek. Betul banget. Jadi apa sih datang dari mana aja sih? Oke, tapi yang Rika bilang itu bisa on the bridge of stealing if we are not really honest with us gitu. Intinya kan kira-kira pertama ya, kan nggak akan ada yang nyarahin. I'm not saying that you're stealing. I'm saying that kita ini kan yama maniyama, kita melihatnya dari segi kalau kita tidak melakukan itu atau kita tetap melakukan yang dibilangin jangan itu, nanti akibatnya apa sih ke kita gitu ya. Aku balik deh sekarang pertanyaannya. So apa akibat dari kalau misalnya kita shortcut copy paste aja, atau misalnya gurunya ngomong ada ini kayaknya cara dia verbal instructionnya keren nih, and then you use that same phrase over and over again in your class. Nah, itu pertanyaan aku adalah, what do you think is the negative outcome dari melakukan hal itu?
Kembali lagi kepada karakter sebenarnya. Setiap orang memiliki karakter yang dipunya ya. Kalau kita meniru plek apa yang kita dapat tanpa kita rasakan di tubuh kita, itu kan sama aja kayak mencuri hati ya, enggak. Mencuri dan kayak kita membohongi diri sendiri nggak sih? Jadi kayak nggak satya ya. Nggak satya, kayak ini bukan saya loh, ini bukan saya, tapi ini si A nih, gitu. Jadi kayak bukan jadi diri sendiri jatuhnya, Bu Mon. Kalau aku ngelihatnya on top of that, jadi gini, yang jelas adalah kalau we are lazy, sebenarnya kan it's not like you're intentionally bad. It's so easy to steal, right? To just copy and paste is so easy. Yeah. But if you do that, what does it do to you? Your capacity to teach, your creativity, ya kan? Yeah, Jadi, exactly. Jadi kita misalnya ada murid yang ikut, misalnya dia senang sama ikut kelas kita, tuh tadi ikut kelas yang kita contek itu, terus bahkan gue kesana aja, ini bukan KW-nya, ya kan? Apalagi di dunia online saat ini, okay? I'm saying this, jangan mikir bahwa we are here to judge people. People do whatever they want. My invitation kepada teman-teman yang sedang kuliah lagi training sama kita untuk mulai memperhatikan yang kayak begini, karena ada shortcut, ada yang namanya jalan yang agak panjang. Yes. Akan tetapi sekolah kami juga ngelihat bahwa kayaknya gak realistic for the first time yoga teacher untuk have their own thing yang benar. Nanti masalahnya juga ada yang karena kurang pengetahuan dia bikin sequence and then the sequence is not really good. We are going to provide you with great sequences. Just take it. And then we're going to be teaching you how to deliver it. And then you're going to craft it. You're going to modify. You're going to grow it. Or you're going to outgrow it. Mm-hmm. And it's so beautiful when you can create your own things. Baiklah. Aku akan share dari segi sebuah sekolah. Jadi, awalnya kita didirikan, Learn Yoga adalah bagian dari Yoga Maze, namanya dulu seperti itu. Di mana saya dan co-founders Learn Yoga, kita berdua adalah emissaries dari Yoga Maze. Tapi begitu kita akhirnya menjadi sekolah yang berdiri sendiri, some of the influences masih ada, tapi apa yang kita ajarin, itu kita mulai kembangkan sendiri dan itu memasukkan kepada input-input dari lead faculty kita. But in each time, each opportunity that I can recognize our teachers or who inspire what we are talking about, I'm making it clear where I'm getting it from. So it's a good thing that you quote somebody, but not just like to quote it without thinking about it. You do some evaluation, your own thinking, and then kalau bisa dikembangkan. Kayak gitu. This is how we are doing. Okay, now kita link sekarang ke tapas. Berarti yang tadi Rika bilang itu kan membutuhkan disiplin tuh, Rika. Yes. And if you are doing that discipline sebagai seorang guru, kira-kira apa sih kegiatan yang Rika lakukan? Sebagai disiplin seorang guru adalah latihan kalau menurut saya. Latihannya adalah ketika kita ingin memberikan suatu kelas tanpa kita latihan mungkin agak sedikit kurang maksimal ya menurut saya. Jadi dengan disiplin, khususnya ini untuk latihan, kita bisa mendeliver untuk setiap sharing sessions menjadi baik sih Bu, menurut saya. Oke.
Wow. Praktis saya, tapas saya adalah to look more into the scope of what we teach, how we teach it online. Jadi nggak sembarangan aja, but we keep on looking at what's the best way for us to deliver the training for our students. Karena online itu nggak sama offline, so we go to seek for the best practices out there yang mana dibagikan oleh Yoga Alliance, and we're happy to say that we are now getting the exemption for 2021 for both 200 and 300. And dari situ kelihatan banget bahwa kalau nggak disiplin nggak bisa. Banyak banget yang harus dipenuhi. So buat teman-teman students dari Learn Yoga at Gudang-Gudang, what you need to do is to look at how do you practice non-stealing in a subtle way, and how do you practice tapas, keep the discipline this week. Okay, so see you at the next episode 04. Bye-bye. Ciao, Bella.